Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMPIT Darul Quran. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tetap semangat ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan yang pertama di semester yang kedua ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pak Muntakin berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang semangat, dan juga dalam kondisi yang penuh dengan energi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab yang ketujuh tentang akidah keyakinan, yakni meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pada materi kita kali ini, terlebih dulu Pak Muntakin senantiasa selalu mengingatkan kepada kalian agar melaksanakan 3M ya, yakni dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Semoga kita bisa atau senantiasa dihindarkan oleh Allah dari COVID-19 dan penyakit yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sekarang kita membahas tentang pengertian Nabi dan Rasul. Sebelum membahas tentang pengertian Nabi dan Rasul, kita membahas dulu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, mohon maaf. Secara bahasa, pengertian Nabi itu berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Sedangkan artinya Nabi adalah orang laki-laki yang memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, namun tidak diwajibkan, dalam artian diperbolehkan disampaikan kepada umatnya dan orang lain. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, Nabi adalah orang laki-laki ya. Dari semua nabi itu pasti laki-laki. Yang kedua, dia memperoleh wahyu dari Allah. Kalau memperoleh wahyu berarti melalui malaikat Jibril. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya, tetapi diperbolehkan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian sekarang pengertian dari Rasul adalah orang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut syariatnya, lalu diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya dan mengamalkannya. Jadi kalau Rasul itu sama orang laki-laki yang memperoleh wahyu dari Allah, akan tetapi Rasul ini diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya dan juga mengamalkannya. Yang perlu kita menjadikan catatan adalah setiap Rasul itu pasti Nabi, namun tidak setiap Nabi itu seorang Rasul. Oleh karena itu jumlah para Nabi itu lebih banyak daripada Rasul. Dalam suatu riwayat diceritakan jumlah Nabi itu adalah sebanyak 124.000 Nabi saja. Sedangkan yang Rasul saja sebanyak 313. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya ada 25 saja. Nah, kemudian
Pengertian beriman kepada Rasul. Nah, ini kita mengulas kembali pertemuan di semester yang pertama tentang iman. Masih ingat ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Iman itu secara bahasa berarti percaya atau yakin. Ya, yang namanya yakin berarti di dalam hati. Nah, sedangkan menurut istilah pengertian iman itu adalah diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Ya, orang yang mengaku iman, lesannya ngucap iman, tapi hatinya tidak yakin, kemudian dia tidak pernah sholat. Nah, berarti dia belum beriman. Kenapa? Karena tidak ada buktinya. Ya. Jadi kalau tidak ada buktinya itu berarti apa namanya anak-anak? Gombal. Nah, sama dengan cinta. Bilang cinta tapi tidak ada buktinya. Ya, berarti gombal. Oke, lewat. Ya, kok bakas cinta sih? Kemudian beriman kepada Rasul itu berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi beriman kepada Rasul itu adalah meyakini dengan sepenuh hati. Oh maaf kurang ya. Meyakini dengan sepenuh hati di sini. Ini keliru. Bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 164 ya, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari bangsa Arab, dari kaum Quraisy, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 164. Nah, sekarang apa saja sih tugas para rasul? Ya, secara rinci ini Pak Mutakin langsung tugas-tugasnya saja. Nanti kalian kalau ingin tahu dalilnya, ingin tahu ayatnya, silakan dilihat di buku masing-masing atau di LKS masing-masing. Yang pertama, tugas dari Rasul adalah sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Jadi inti dari tugas para rasul yang pertama adalah menyampaikan ajaran tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu tugas mereka adalah mengesahkan Allah. Tidak ada yang mengatakan Allah itu Tuhan yang satu, ya, kemudian ada Tuhan lagi, tidak ada. Semua mengatakan Allah itu Tuhan yang satu dan aku adalah nabinya Allah, utusan Allah. La ilaha illallah Adam Rasulullah. La ilaha illallah Nuh Rasulullah. La ilaha illallah Musa Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi tergantung siapa nabinya yang diutus oleh Allah, semuanya intinya adalah mengajarkan ajaran tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat
kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Nah, jadi siapa saja yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, melaksanakan perintah Allah, patuh kepada guru, berbuat baik kepada sesama, tidak menyakiti orang lain, nah, maka diberikan kabar gembira oleh Rasul, apa? Nanti akan mendapat balasan berupa kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Yang ketiga, Rasul memberikan peringatan, wahai orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, wahai orang-orang yang ingkar kepada Allah, wahai orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak, ya, mengaku beragama Islam tetapi tetap melaksanakan maksiat, ya, ingatlah siksa Allah nanti di akhirat, ya, kalian akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah menceritakan bahwa siapa yang melakukan kemaksiatan atau dosa nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bertobat kepada Allah sebelum ajal mendekat. Dan yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi akhlak itu adalah yang paling utama. Orang pandai, orang kaya, orang berpendidikan, orang punya kedudukan, tapi kalau tidak punya akhlak, maka akan dipandang rendah di masyarakat. Nah, oleh karena itu permintaan Pak Mutakin, kalian siswa-siswi SMP Darul Quran, jangan lupa menjaga akhlak dimanapun kalian berada. Ya, berkata yang sopan, bertutur kata yang santun, kepada orang tua hormat, ya, berbicara dengan orang yang lain tidak dengan nada yang tinggi, jangan suka marah, jangan suka berbohong, jangan suka menghina. Nah, tunjukkan kalau kalian adalah siswa-siswi dari SMPT Darul Quran. Kemudian, alhamdulillah, teman kita sudah berakhir. Semoga yang Pak Mutakin sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di grup WhatsApp. Mari kita akhiri dengan doa sesudah belajar. Semoga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.